Saya Iman Wicaksono, sampai pada sesi terakhir. Saya akan berikan kesempatan. Tadi dibilang hutang. Kalau saya mendengar dari Bung Refli, ngeri juga. Apa sebegitu mengerikannya? 3.000 triliun APBN, 1.000-nya untuk bayar utang dan pokok utang, bunga dan ya hampir 1.000 untuk bunga dan pokok utangnya. Lalu kemudian 450 triliun makan siang gratis dan susu gratis. Belum belanja pegawai, 60% dari APBN. Dari mana nanti uangnya? Belum IKN, 50 triliun per tahun. Silakan Bung Saleh Daulay. Apakah sebegitu mengerikannya atau datanya Bung Refli yang salah? Jadi menurut saya belum 20% pendidikan, 20%. Ya, saya mulai dari ini dulu tadi, perubahan nomenklatur kementerian. Oke. Jadi ini kan sekalian ada closing ya, sekalian closing. Iya, ya, ini kan ada isunya bahwa akan ada perubahan dari 34 jadi 40 atau 41. Nah, sebetulnya itu kan hanya yang saya kira pendapat yang belum final. Artinya ini kan masih tesis ya. Dan kemudian itu dikomentari oleh banyak pihak. Nah, saya pikir itu ada pilihan-pilihan lain juga soal pembentukan struktur kabinet ini. Misalnya, itu kan ada kabinet yang bisa digabung. Yang sekarang itu ada digabung. Kemudian ada yang memang harus dipisah. Kemudian harus ada juga yang ditutup. Dulu zamannya Gus Dur tuh ada yang ditutup juga tuh kementerian. Depsos dulu, Departemen Sosial. Salah satunya. Nah, karena itu reposisi daripada struktur kabinet itu adalah hak prerogatif presiden. Tergantung beliau ini pinginnya seperti apa. Itu satu, bagian yang penting untuk dicatat. Jadi tidak mestinya menurut saya, tidak mesti harus nambah, mestinya ya. Kemudian yang kedua, sebetulnya nanti kalau nggak nambah, bagaimana Nasdem dan PKB nggak dapat dong. Ya, jadi begini, yang kedua, saya mau menjelaskan bagaimana sebetulnya arah daripada struktur kabinet yang akan datang itu sebetulnya tergantung dari visi misi dan program serta agenda Pak Prabowo di masa yang akan datang ini. Salah satu misalnya tadi soal makan siang gratis misalnya sekolah. Itu kan anggarannya besar. Ya tentu pasti akan ada lembaga khusus atau katakanlah setingkat kementerian atau mungkin kementerian yang memang harus menangani itu karena anggarannya kan besar. Jadi kalau hitungannya Pak Refli katanya 450, ya bisa jadi antara 350 sampai 400. Artinya relevan untuk nambah kementerian. Menurut saya harus memang ada yang menangani Kementerian itu karena Pangan anggarannya atau Gizi terlalu apapun besar. namanya itu. Sementara kementerian lain kan ada di sini yang anggarannya cuman ya 1 triliun, 2 triliun gitu sudah berbentuk kementerian. Apalagi ini anggarannya 400 triliun sekian gitu. Ya. Jadi karena itu mungkin ini yang akan dilihat. Seperti apa pentingnya lembaga-lembaga itu dalam konteks membumikan program-program yang ada. Jadi saya kira ini juga jadi bahan pikiran. Kemudian yang ketiga, andai kata memang Pak Prabowo nanti meminta supaya ada perubahan undang-undang dalam konteks untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dia dalam memimpin, maka tentu harus dilakukan secara demokratis. Anda bisa tiba-tiba secara otoriter seperti itu, kan ada mekanismenya. Tadi Pak Refli sudah mengatakan, ya udah bisa pakai perpu, bisa pakai undang-undang. Ya kan ada juga orang yang mengatakan bisa pakai MK lagi. Nah itu sementara itu ya terserahlah bagaimana mekanisme yang dilakukan. Jadi kalaupun nanti ada perubahan terkait dengan undang-undang itu maka mekanismenya itu yang harus dijalankan secara benar. Tapi Anda setuju kalau ada penambahan kementerian? Soal setuju nggak setuju kan tergantung dari kebutuhannya Pak Prabowo. Sebagai partai yang loyal kemudian konsisten mendukung Pak Prabowo, apapun yang memang diputuskannya untuk kepentingan bangsa ini dan itu rasional dan kita melihat itu benar, maka tentu harus kita dukung. Jadi karena kepentingannya kan bukan untuk kita sendiri. Jadi begini loh, kalaupun ada kementerian itu, tujuannya itu tadi, jangan kita langsung pesimis bahwa ini kan cuma bagi-bagi kursi dan macam. Dan menurut saya, kalaupun ada itu bukan bagi-bagi kursinya, tapi bagaimana agar kepentingan masyarakat ini bisa dilaksanakan dengan benar. Andai kata dan itu pasti terjadi, dan itu pasti dilakukan. Andai kata kementerian-kementerian itu ditambah sekalipun, kemudian ada otonomi di daerah, itu nggak akan terganggu. Pertanyaannya, Pak. Dan itu pasti dilakukan untuk kemanfaatan bagi rakyat banyak. Selama ini kan Pak Prabowo sudah pidato di mana-mana, mulai dari kampanye, kemudian sampai dia pidato terpilih, nggak katakanlah ya quick count, kemudian kemarin setelah ditetapkan pidatonya sama. Bahwa saya presiden bukan hanya yang memilih saya 58% seperti kata Pak Refli tadi, tapi justru saya adalah presiden bagi seluruh Indonesia. Nah kalau itu insya Allah akan dilaksanakan, jadi nggak ada masalah. Gitu. Baik. Silakan, Bung Gis, makasih. Tentang closing statement. Dari semuanya, toxic, penambahan kementerian, tadi utang dan sebagainya. Kalau toxic kan udah jelas ya. Yang toxic itu yang ada sekarang ini ketika lagi COVID, pejabatnya malah jual alat PCR, kan gitu. Ketika lagi
Mau ada Formula E, mereka yang menjegal supaya Formula E tidak terjadi. Ada bangunan bagus diacak-acak seperti JIS, itu kan toksik semua itu. Tetapi di dalam proses yang terakhir ini, mau 40 kementerian, mau ke 50 kementerian, kalau buat saya, terserahlah, suka-sukalah. Dari proses yang busuk, saya tidak berharap bahwa ke depan akan ada perbaikan, nggak ada. Prosesnya busuk, hasilnya akan busuk. Itu aja buat saya. Oke. Makasih. Oke. Singkat, padat, jelas. Saya ke Demokrat dulu ya kalau gitu. Tadi harus dijawab tuh, prosesnya busuk, hasilnya busuk. Apa iya yang terjadi seperti itu? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita terus pesimis, terus terjebak pada keadaan yang belum sesuai harapan kemarin atau belum move on dan menilai bahwa itu otomatis ke depan akan terus seperti itu atau apa yang diharapkan tidak tercapai kemudian lepas tangan, ya ini proses detoksifikasi. Sesungguhnya kita menjerumuskan dan menjebakkan diri pada menjadi toxic person itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Itu referensinya dari SBY loh, cewek-cewek Jokowi judul bukunya ditulis oleh Jokowi kalau SBY itu. ya betul. Jadi toxic tuh. Yang selanjutnya bahwa terkait dengan postur kabinet ke depan, tentu ini menjadi ranah Pak Prabowo selaku pimpinan koalisi presiden terpilih untuk menerjemahkan apa yang menjadi tujuan kita berbangsa, bernegara, termasuk dengan apa yang menjadi visi misi dan program aksi yang dipresentasikan ke publik pada saat pemilu untuk diwujudkan. Ini yang tentunya kita harapkan bisa postur yang nanti diwujudkan itu sesuai dengan kebutuhan sehingga betul-betul bisa terwujud good government, good corporate governance, dan seterusnya yang tentu kita kalau kemudian untuk itu dibutuhkan ada revisi undang-undang ataupun perpu, ya Untuk kita menteri? lihat konteksnya untuk kabinet. Kalau dipandang harus ada penambahan untuk itu, ya kita juga tidak boleh menyandingkan bahwa yang lebih elegan kalau pada saat menjabat sebagai presiden di awal perpu yang diterbitkan misalnya tentang presidensial threshold, karena itu dibutuhkannya nanti di 2029. Jadi kalau perpu itu tentu berdasarkan skala kebutuhan, dan kalau Tapi misalnya Demokrat setuju Pak untuk Prabowo ditambah pada ya? saat itu menerbitkan perpu terkait kabinet, ya kita setuju. Dan Kita setuju. menghormati itu. Oke. Tentang posturnya tentu ini ada waktu yang panjang sebenarnya. Ketika Oke. ini dipresentasikan ke publik, ini memberikan kesempatan kita melakukan diskursus terhadap postur kabinet ke depan. Dan Demokrat Bisa setuju saja ketika tetap hari pertama Pak 34, Prabowo ada bisa perpu saja untuk ada penambahan menteri. Itu tergantung kebutuhan nanti. Makanya ini Oke, kan ada ya, saya waktu setuju. untuk terus menguji apakah diperlukan penambahan itu atau apa yang ada saat ini. Kayaknya masih jumlah yang menyisakan. ada saat ini tinggal nanti. Berapa kursi menteri ada nanti, apakah nomenklatur progres atau dan tidak gitu. sebagainya. Jadi persoalan jalannya bisa dengan revisi, baik. bisa dengan Baik. perpu. Itu dimungkinkan. Prabowo minta Silakan, langsung. Demokrat minta berapa kursi? Bung Refli silakan. Ini, Jadi tadi saya klarifikasi sedikit ya. Jadi bukan klarifikasi, data. Ini pembayaran bunga utang 2024 itu saja 497,3 triliun. Itu baru bunga. hampir 500 triliun. Hampir 500 triliun hanya bunganya toh. Belum lagi utang pokoknya. Karena kalau kita bicara utang pokok jatuh tempo itu kan harus dibayar juga. Makanya saya katakan hampir 1.000 kalau tidak salah angkanya. Nah itu satu. Yang kedua begini, kita ini memang gara-gara MK sih semuanya. MK itu mengatakan bahwa yang namanya perpu itu hak subjektif presiden. Gara-gara MK ngomong begitu, jadi presiden bisa seenaknya bikin perpu. Bahkan ketika MK memerintahkan membuat undang-undang Omnibus Law, bikin perpu juga Presiden Jokowi. Dan itu tidak dibatalkan oleh MK. Jadi menurut saya it doesn't make sense. Nggak masuk akal kalau tiba-tiba ada perpu untuk menambah kementerian. Karena gentingnya di mana? Kok genting nama bagi-bagi jabatan, ya kan? Secara logic thinking loh. Kan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengganti kan undang-undang. prosesnya busuk. Makanya sebagaimana mestinya. Dan akhirnya saya mengatakan saya 100% setuju kepada Ges Khalifah yang mengatakan kalau depannya busuk
ya buntutnya belakangnya ya mungkin busuk juga. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mudah-mudahan apa yang saya katakan tidak terbukti ya. Kalau terbukti saya sudah mengatakannya. Oke. Bung Zulfan silakan. Ya, sebenarnya tidak bermasalah juga mau jadi 40. Ini kan gitu. 34, 40, substansinya kan apa bisa mewujudkan efisiensi. Tadi kan kita Ya, kalau ragu. 34 ke 40 pasti efisien 34 Nah, dong. Bang nanti dulu. Zulfan. Kita kan bicaranya seolah-olah kalau tambah 40 tambah uang. Bisa saja kan ada yang dikurangi. Gimana? 40? Ya, dari seolah-olah kalau 34 ke 40 ada penambahan biaya, anggaran. Bisa malah berkurang. Lah bukan berkurang, bisa saja tetap atau tambah sedikit lah paling enggak ya kan. Masa Bisa tetap dari 34 Karena ke gini, 40. Gimana ada untuk anggaran-anggaran bikin kementerian. gedungnya aja kan pasti ada luar Ya, biasa. Kalau gedung banyak yang kosong kan mau pindah Iya, IKN. untuk sewa dan lain sebagainya. Kan mau pindah. Ya, jadi kalau kita lihat banyak sekali kan menteri-menteri ini, kementerian-kementerian ini uangnya berlebih misalnya. Oke. Ya, itu bisa Silpa maksudnya. ya dialihkan ke kementerian baru misalnya. Bisa jadi itu. Jadi kalau menurut saya bahwa bisa nggak penambahan itu tidak membebani anggaran kan gitu. Kemudian bisa nggak bahwa penambahan kementerian ini juga mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itu yang paling penting. Nah, ya, jadi kalau kita bicara 34 rakyat juga tetap miskin, 40 juga tetap miskin, ya nggak ada gunanya penambahan itu. Jadi indikator kita ini mesti jelas. Ya kan, indikator kita ini kan meningkatkan kehidupan masyarakat, rakyat. Itu indikatornya. Kalau kita bicara bangsa dan negara ini. Ya kalau kita nambah gedung, nambah yang lain-lain, tapi rakyat tetap menderita, ya menurut saya nggak ada gunanya juga kita. Nanti kita lihat Tadi nanti. ada tambahan sedikit ya. Dulu kan kita sering mengubah nama kementerian tuh. Menkumdang dulu kan, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, jadi Menteri Hukum dan HAM. Itu saja hanya soal kopsura Nomenklatur. dan lain sebagainya. Itu lama loh prosesnya, bisa sampai Kita 1 kan tahun dulu sendiri. industri dan perdagangan kan satu, Memperindak. Iya, ya Sekarang itu kan dipisah. ibaratnya kan satu. Tetapi ketika kemudian menjadi 40, saya membayangkan nama kementerian itu akan banyak berubah. Ya kan? Karena dia dipecah. Misalnya kalau Kementerian Perdagangan misalnya, dan industri pisah-pisah. Dan itu membuat dari sisi administrasi, surat menyurat, cap dan lain sebagainya, itu membutuhkan hal yang luar biasa. Kita Biaya. kadang-kadang mudah sekali mengubah, tapi tidak paham dengan konsekuensi administratifnya yang menurut saya tidak gampang juga. Oke, tapi kalau ya kita lihat nanti, kalau untuk kesejahteraan rakyat dan sebagainya tentu itu bisa dinilai oleh publik dan itu kemudian bisa dikritisi juga oleh orang yang publik juga. Jadi bagaimana kita melihat ini semua dan sekarang bagaimana seorang Rocky Gerung melihat ini? Silakan. Oh sambil berdiri boleh, silakan. Pakai ini Pak. Tes. Saya yang duduk kalau gitu. Ya, sangat gampang melihatnya itu. Lihat ketegangan antara Alfamart, nama generiknya, Indomart, dengan Warung Madura. Sebelah sini. Ya, Anda baca beberapa hari ini, retailer-retailer yang punya nama itu meminta pemerintah untuk menertibkan Warung Madura. Apa artinya itu? Artinya daya beli rakyat tidak bisa lagi pergi ke supermarket dan mereka pergi ke Warung Madura. Itu dasarnya tuh. Jadi kita bayangkan misalnya ketegangan itu. Nah kalau mau persaingan fair biarin aja ada Warung Madura, ada sistem apa namanya, jaringan retailer, itu nggak ada soal kan. Tetapi meminta pemerintah untuk bahkan menutup mungkin Warung Madura ini atau melemahkan operasinya. Jadi di situ kita mulai melihat ada semacam ketegangan kelas. Itu juga terkait dengan perpu yang dibuat oleh Jokowi, yaitu Omnibus Law yang tidak membayar buruh. Akibatnya buruh nggak bisa beli lagi, maka dia pergi ke Warung Madura. Ini konsekuensi logis dari Omnibus Law. Daya beli berkurang, maka Warung Madura muncul untuk melayani rakyat kecil. Logikanya begitu dasarnya. Jadi gara-gara Jokowi bikin perpu
maka warung Madura tumbuh. Kenapa Perpunya menemukan warung Madura? Karena Perpunya menghalangi upah buruh ditekan. Buruh dompetnya kosong, ya dia pergi warung Madura. Itu logikanya begitu, analisis politik ekonomi bisa di situ. Jadi soal Perpu ini nama-nama segala macam, memang nggak ada poin di situ kan. Apa tadi istilahnya itu? Perpu itu dibuat karena ada kepentingan yang memaksa itu. Yang terjadi Jokowi memaksakan kepentingan. Iya, jatah kursi menteri ya sah saja. Merangkul semua pihak dengan alasan persatuan itu adalah cita-cita mulia. Meski ada dua catatan. Mereka yang duduk cakap bekerja dan biarkan yang lain jadi penyeimbang kritisnya. Setuju? Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.